Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ataupun yang ada di luar Jakarta. Ini mohon maaf, Kak Seto, teman-teman dari Amerika posisinya juga ingin bergabung, cuma dini hari di sana. Jadi mereka mungkin perbedaan waktu yang cukup signifikan, kurang lebih hampir 20 jam. Jadi sehingga mereka yang tadinya ingin bergabung mungkin akan menikmati rekaman dari Mas Leli saja nanti. Jadi belum bisa bergabung. Oke, kita mulai saja. Alhamdulillah, selamat datang Kak Seto di forum acara TWG atau Talk with Gus yang sudah kita lakukan beberapa kali, dan ini selalu kita adakan rutin setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore. Dan tentunya kita selalu akan mengundang pembicara-pembicara atau bintang tamu kita spesial guest, ya, yaitu sosok yang akan memberikan inspirasi dan memberikan pencerahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Dan topik kita pada sore ini cukup menarik, dan bukan hanya cukup, bahkan sangat menarik mestinya bagi para ayah bunda, para orang tua, ya, pemerhati masalah anak, jangan sampai melewatkan acara ini yang sangat penting, ya. Baik, sambil menunggu Kak Seto, teman-teman yang lain bergabung, karena saya tidak ingin teman-teman kehilangan momentum untuk mendengarkan pengalaman dan juga pengetahuan dan juga wawasan dari Kak Seto dalam masalah pendidikan anak yang sudah malang melintang puluhan tahun. Baik, kita akan mulai. Satu hal yang pasti akan menjadi pertanyaan buat semua Kak Seto dari teman-teman, bukan hanya yang ikut di Zoom kali ini, tapi juga mungkin yang ada di luar sana. Dengan usia yang pastinya sudah lebih dari separuh abad, Kak Seto nih, kenapa kok masih dipanggil Kak Seto terus? Jadi membuat mungkin ini salah satu rahasia kenapa Kak Seto bisa tetap muda. Silakan Kak Seto, mungkin ada sejarahnya kok bisa dipanggil Kak Seto. Iya, baik. Iya, Monggo, saya monggo. pertama kali dipanggil Kak ini. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, menjawab pertanyaan Gus Reza, saya ini pertama kali dipanggil Kak itu 4 April tahun 900. Saya dipanggil Kak karena saya setelah lulus SMA, saya diterima menjadi asisten Pak Kasur di Taman Kanak-kanak beliau. Jadi saya dijadikan kepercayaan beliau untuk mengasuh anak-anak bersama dengan beliau sebagai tangan kanannya. Lalu beliau mengatakan, anak-anak sekarang panggil ini kakak kita Kak Seto. Nah, rupanya terus kebablasan, sudah tidak disadari sekarang ganti Kek Seto sekarang. Bukan Kak, tapi Kek. Karena ya, bulan depan saya umur 69 tahun, jadi sudah kakak lagi. Jadi Mbah Kak Seto juga boleh. Cucu berapa Kak Seto? Iya, tetapi cucu sudah berapa Kak Seto? Bagaimana? Cucu sudah berapa? Cucu 2. Cucu sudah 2. Oh, iya. 2 atau baru 2. Iya. Ini salah satu cucu saya kebetulan juga menemani saya kalau ada kegiatan. Nah, Iya, Kak Seto. Kak Seto kan punya kembaran. Kembarannya bisa Gus Reza? Bisa. Kresno, ya. Ya, Mas Kresno. Ya, betul. Karena itu dulu yang memberi nama dokter yang membantu melahirkan, karena satunya agak putih, saya agak putih, dia agak hitam. Nah, kalau bahasa Jawa putih itu Seto, kalau hitam itu Kresno. Jadi akhirnya namanya hanya Seto dan Kresno saja. Gitu. Iya. Kalau Mulyadi nama ayah, Pak, ya? Iya, karena terlalu pendek, wah ini namanya Seto. Seto siapa? Akhirnya sudah, nama ayah saya Mulyadi Effendi, akhirnya digabung Seto Mulyadi, satunya Kresno dan Mulyadi, begitu. Ya, saya lihat pengalaman hidup Kak Seto waktu sebelum menuju ke asisten atau tangan kanannya Pak Kasur, mengalami satu proses yang tidak mudah pada saat berada di Jakarta, sehingga ya ini perlu dapat ya seperti apa spirit perjuangan yang bisa kita jadikan sebagai pengalaman buat kita yang muda-muda ini, Kak Seto.
Iya, saya itu karena dari kecil selalu bersaing dengan saudara kembar saya. Jadi kalau dia kelas nilainya bagus, saya juga harus bagus. Terus begitu. Saya pernah jadi ketua kelas di SMA, kita satu kelas. Karena dia nggak mau kok kalah, akhirnya dia pindah kelas supaya juga jadi ketua kelas juga. Gitu. Nah, akhirnya saya jadi ketua OSIS. Wah, dia bilang kalau pindah sekolah susah ya. Akhirnya saya bujuk, kita bersinergi deh. Jadi saya ketua OSIS, dia sekretaris OSIS. Begitu. Nah, begitu lulus SMA, dia diterima di kedokteran Erlangga. Saya dua-duanya ingin jadi dokter. Saya gagal di Erlangga, saya coba daftar ke UI, ke Undip, Semarang, kemudian ke UGM, dan juga ke UI. Ternyata gagal juga. Nah, saking malunya, akhirnya saya memisahkan diri, saya kabur ke Jakarta. Namanya nggak punya teman, nggak ada saudara, ya sudah. Akhirnya jadi gelandangan selama sekitar 7 bulan, jadi gembel, jadi kuli pasar, tukang batu, pokoknya kerja serabutan. Serabutan. Ya, akhirnya berhasil jadi pembantu rumah tangga, dan ya pada saat kesempatan itu, saya kemudian cari kerjaan, wah, saya sowan ke Pak Kasur, saya bilang, saya ini calon mahasiswa UI, Pak. Gitu. Namanya calon tuh kapan-kapan, gitu. Jadi akhirnya, oh baik, kalau gitu jadi asisten saya mau siap, Pak. Gitu. Jadi akhirnya ya sudah bekerja, membantu Pak Kasur, dan mulailah dipanggil Kak oleh Pak Kasur dan oleh anak-anak. Begitu. Iya. Kuliah Jadi sambil cukup bantu rumah tangga selama 7 tahun. Saya jadi PRT. Nah, akhirnya ya sudah bisa percaya diri dan akhirnya alhamdulillah lulus. Tapi akhirnya terus kebablasan. Akhirnya saya ambil S2 dan akhirnya juga S3. Begitu. Yang mendorong Kak Seto mengambil bidang psikologi dan bidang pendidikan anak apa Kak Seto? Ya Pak Kasur itu. Beliau mengatakan, D, karena saya gagal lagi, tahun berikutnya coba ke FKUI gagal, beliau bilang, D, sekarang gini aja, masuk saja ke psikologi, adik lebih berbakat, beliau manggil saya adik. Karena psikolog itu semacam dokter tanpa alat suntik, katanya. Jadi akhirnya, ya sudah, akhirnya alhamdulillah saya bisa diterima di Fakultas Psikologi. Bicara Kak Seto, tidak bisa lupa tentang ikon Psikomo ya Kak Seto. Itu muncul gagasan dan ide Psikomo itu bagaimana itu Kak Seto? Ya, baik. Ya, dulu Pak Kasur kan punya lagu, si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Nah, saya sempat sedih, wah si kancil yang maskot khas Indonesia kok suka mencuri ketimun, nakal, dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba mencari gagasan satwa dari Indonesia yang khas Indonesia. Ada kancil, ada apalagi saya menemukan komodo. Nah, komodo ini khas Indonesia karena di seluruh dunia tidak ada, hanya di Pulau Komodo. Nah, akhirnya saya mencoba untuk bekas boneka naga saya ubah jadilah weleh. Jadi ini adalah yang menghibur anak-anak sejak 30 tahun yang lalu ini. Luar biasa. Nah, si Komo ini. Ya. Jadi memang penggunaan media itu, media alat bantu sangat memudahkan ya di dalam memberikan edukasi kepada anak ya Kak Seto ya? Iya, menurut saya iya. Karena si Komo juga mengajak anak-anak selalu gembira, selalu penuh rasa syukur, tidak lupa beribadah dan berdoa, kemudian selalu bersahabat dengan teman-temannya. Akhirnya cukup banyak yang mendapatkan masukan kami dari para orang tua. Banyak putra-putrinya akhirnya juga bisa mengembangkan berbagai karakter yang positif karena melihat dongeng boneka si Komo tadi. Begitu. Oke, Kak Seto kelihatannya sudah mulai ramai teman-teman. Kita langsung masuk ke topik pembahasan. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa ikut menyimak. Tadi kita sudah awali dengan perbincangan ringan, ya, semakin mengenal lebih dekat dengan Kak Seto dan ikonnya si Komo dan wele-welenya. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat penting nih Pak Kak Seto, yaitu adalah soal judul utama kita, anak
benarkah anak itu adalah miniaturisasi orang tua? Ada dua asumsi yang ada di masyarakat yang sampai hari ini masih terjadi, Kak Seto. Yang pertama adalah ketika orang tua menghadapi masalah atau menghadapi situasi yang tidak nyaman terhadap anaknya, keluarlah kata-kata dari orang tua, entah ayah, entah ibu, kok kamu nggak seperti dulu waktu ayah dan ibu masih kecil ya? Kok kamu ini beda ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kok aneh anak zaman sekarang? Dulu dengan teknologi yang masih sederhana, kami bisa menjadi orang yang berprestasi. Kenapa sekarang kamu sudah dikasih fasilitas yang begitu luar biasa, kok tidak bisa sehebat prestasi kami waktu dulu kami masih sangat tradisional. Kemudian yang ketiga adalah tidak sedikit juga orang tua yang membandingkan anak mereka itu dengan anak orang lain. Kenapa kamu tidak seperti si Anu? Kok dia bisa juara satu, sedangkan kok kamu tidak bisa? Kurang apa coba? Kami sebagai orang tua menyediakan fasilitas kepada kamu. Ini ada 3 nih Kak Seto. Membandingkan zamannya orang tua yang dulu dengan anak sekarang. Kemudian yang kedua, dulu tidak ada teknologi bisa maju. Kenapa sekarang ada teknologi? Malah anak-anak itu semakin malah kesannya semakin tidak produktif kesannya. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan anak mereka dengan anak orang lain. Monggo Kak Seto. Iya, kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak ini unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi anak-anak ibarat aneka warna bunga-bunga indah di taman sari keluarga. Ibaratnya ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga kenanga, dan sebagainya. Kalau ditanya mana yang paling indah, lagunya Pak Kasur kan, mawar, melati, semuanya indah. Semua anak indah akan merekah dengan segala keelokannya kalau ditanam di tanah yang subur. Dan tanah yang subur adalah lingkungan keluarga yang penuh apresiasi, yang bisa memberikan kebanggaan kepada setiap anak sesuai dengan keunikannya masing-masing. Ibaratnya begini, Gus Reza. Ada 5 Rudi di Indonesia. Ada Rudi Habibie, ada Rudi Hartono, Rudi Salah, Rudi Khairuddin, dan Rudi Hadisuwarno. Nah, mana yang paling hebat? Semuanya hebat, gitu. Rudi Habibie hebat, matematika logikanya bisa membuat pesawat. Tapi Rudi Hartono hebat melancarkan smash-smash yang tajam. Rudi Hadisuwarno hebat dalam menata rambut. Rudi Salam hebat dalam acting. Dan Rudi Khairuddin hebat dalam meramu masakan. Jadi mohon orang tua menghargai keunikan setiap anak yang saling berbeda. Begitu. Oke, Kak Seto, kan memang problemnya gini Kak Seto. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, ada kursus bahasa Inggris. Kita mau bisa komputer, ada kursus komputer. Begitu sampai pada posisi kita menjadi seorang suami dan istri, rata-rata di antara mereka belum pernah ikut kursus menjadi suami dan istri, dan begitu punya anak, belum pernah ikut kursus mendidik anak. Jadi sudah punya anak dulu baru mikir, gimana ya cara mendidik anak? Iya. Ini problem nih Kak Seto. Betul, makanya kan kemudian mulai populer misalnya seminar atau pelatihan workshop skills workshop menjadi orang tua yang efektif, karena menjadi apapun juga kita harus berani terus belajar. Sampai sekarang sudah punya cucu, saya sekarang belajar menjadi kakek yang efektif, kakek yang juga menghargai anak-anaknya di dalam mendidik, menghargai cucu-cucunya, tetapi juga mau saling berdiskusi, saling berbicara dari hati ke hati, sehingga saling memperkaya pengalaman masing-masing, tetapi tanpa harus memaksakan kehendak kita. Begitu. Ya, jadi kalau boleh dibilang parenting menjadi peran yang sangat penting dalam proses pendidikan anak. Kalau kita semua tidak punya background semuanya di bidang psikologi, mungkin Kak Seto bisa kasih satu prinsip-prinsip umum di dalam membangun komunikasi pada anak sehingga tercipta hubungan yang sehat dan harmonis antara anak ke orang tua, begitupun sebaliknya orang tua kepada anak. Iya, ya paling yang saya bisa jadikan pegangan bagi semua orang tua, semua latar belakang adalah adanya hak anak, hak asasi anak. Bahwa anak pun punya hak. Pertama adalah hak hidup. Jadi dihargai, dia harus terus hidup. Kedua adalah hak tumbuh dan berkembang.
Hak tumbuh dan berkembang berarti termasuk apa? Hak bermain dengan gembira, hak belajar dalam suasana yang menyenangkan tanpa ada kekerasan. Lalu ketiga adalah hak perlindungan, sehingga tidak boleh dilanggar haknya dengan kekerasan, dibentak, dipukul, segala macam, atau ditelantarkan, dicuekin, dan sebagainya. Tidak. Dan yang keempat adalah hak didengar suaranya. Jadi dengan membiasakan dialog, berbicara dari hati ke hati, mendidik secara demokratis, juga mendengar suara anak, itu sudah cukup untuk bisa membuat anak-anak bisa tumbuh dan berkembang lebih optimal, potensinya yang saling berbeda. Begitu, Gus Reza. Dalam salah satu statementnya, Stephen Covey menyebutkan, Kak Seto, di Seven Habits itu adalah understand, not to be understood, katanya. Cobalah belajar memahami, bukan untuk minta dipahami. Kadang-kadang dalam posisi kita sebagai orang tua yang merasa lebih senior, lebih tua usianya, lebih banyak pengalaman dan wawasan, kita menerapkan itu kepada anak dengan cara yang tidak seimbang. Misalnya, kenapa sih kamu tahu apa? Aku nih orang tuamu sudah makan asam garam. Kamu tuh tidak tahu apa-apa. Ini seringkali terjadi nih, Kak Seto. Bagaimana kita menyikapinya, Kak Seto? Ya, memang mungkin zaman dulu begitu. Sehingga kita nurut, ya dia baik Pak. Jadi zaman dulu kan kita memimpi punya anak yang penurut. Karena memang saat itu yang paling tahu adalah orang tua. Anak-anak memang terbatas informasinya. Tetapi kan mendidik anak sesuai dengan zamannya. Itu perlu kita tegakkan sekarang. Zaman sekarang, anak-anak balita saja sudah bisa main gadget. Anak-anak sudah bisa dapat informasi begitu banyak. Sehingga sumber belajar bukan dari orang tua saja. Bisa juga dari guru, bisa juga dari Mbah Google yang bisa memberikan berbagai pandangan-pandangan baru mengenai etika, estetika, mungkin iptek, dan segala macam. Jadi kalau kita merasa lebih tahu, nah sering anak-anak mungkin mengatakan, aduh mengenai itu aku lebih tahu ayah, aku lebih tahu bunda, sehingga bukan zamannya lagi, seolah-olah kita memaksakan semua kehendak kita, karena sumber belajar anak sudah banyak. Jadi cara yang paling utama adalah bersahabat dengan anak, kemudian saling berdiskusi, sehingga menemukan satu jawaban yang paling tepat sesuai dengan hasil dari pertemuan yang sangat demokratis tadi. Begitu. Ya, Kak Seto, tidak kalah penting yang kita lihat hari ini, efek daripada globalisasi, efek daripada teknologi digital dan sosial media, membuat hubungan antar anak-anak, hubungan antar remaja dan orang-orang dewasa ini semakin dekat, very close, sehingga ada beberapa kaitannya dengan norma-norma dan juga agama dalam hal ini. Kita ada dilematis, Kak Seto. Di satu sisi anak ini sudah memasuki usia puber, di mana punya ketertarikan kepada lawan jenis. Kemudian ada usaha dia mulai istilah menaksir kepada lawan jenisnya, walaupun mereka belum sampai pada satu ikatan pernikahan. Di sisi lain, kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua, sehingga membuat si anak ini tidak boleh berinteraksi dengan siapapun, ya, proteksi yang salah, ya. Kan tadi ada hak proteksi, dilindungi. Cuma proses perlindungannya itu kadang-kadang berlebihan, sehingga membuat anak merasa tidak nyaman, dan akhirnya mereka melakukan perlawanan dengan suatu sikap yang di luar dugaan oleh orang tua. Malah yang terjadi bisa ada istilah backstreet, kemudian ada istilah kawin lari. Nah, ini dari sisi psikologi kebutuhan anak, kemudian sisi agama dan norma-norma sosial ini, gimana mencari titik temunya, Kak Seto? Ya, itu tadi perlunya edukasi yang terbuka, tetapi tetap berdasarkan nilai-nilai agama. Bahwa paling utama sekarang ini adalah anak diperkenalkan pada agama dan nilai-nilainya. Tetapi juga mengajarkan agama tentu harus ada keteladanan. Jadi harus contoh. Jadi orang tua tetap harus menjadi teladan. Jangan sampai apa yang dianjurkan tetapi justru dilanggar sendiri oleh orang tua. Karena anak sekarang ini lebih mudah melihat daripada mendengar. Ya. Kita sering panjang lebar harus begini, tapi
tetapi melihat orang tuanya bertingkah laku berlawanan dengan apa yang dianjurkan, maka akhirnya ketidakpercayaan mulai meningkat. Jadi di dalam hal ini mengajarkan nilai agama adalah contoh keteladanan orang tua dan kemudian bimbingan yang penuh kasih sayang. Ibaratnya mungkin di dalam mendidik anak seperti yang dianjurkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro itu. Di depan memberikan teladan, di tengah memotivasi, dan kemudian di belakang memberi kesempatan, tetapi sambil mengontrol jangan sampai keluar dari relnya, begitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka anak-anak benar-benar dapat bisa menuju ke goalnya, ke tujuan utamanya dengan aman. Artinya juga tadi contoh-contoh mengenai kesetiaan antara ayah dan bunda, kemesraan ini janganlah cepat berlalu, tidak ada kekerasan atau arogansi dan sebagainya. Anak-anak juga akan mengikuti keteladanan tadi, begitu. Sampai dalam batas apa, Kak Seto, kita membangun kedekatan dengan anak, dan sampai dalam batas apa kita bisa harus menjaga jarak dengan anak, karena ini bicara soal karisma dan wibawa orang tua juga di mata anak di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah kita bagaimana memastikan anak harus lebih dekat pada orang tuanya, bukan pada temannya. Jangan sampai hal-hal yang sangat privacy dia lebih suka cerita sama orang lain daripada orang tuanya sendiri. Saya pikir seorang anak perempuan pun kalau dia lebih dekat dengan ibunya, dia akan lebih senang curhat dengan ibunya daripada harus dengan pacarnya misalnya. Iya. Memang anak-anak sekarang misalnya, sekarang di dalam era pandemi COVID-19 ini kan anak di rumah saja. Nah, keluhannya apa? Sebagian besar anak-anak ingin ketemu teman-temannya, ingin segera pergi ke sekolah, capek, bosan, dan sebagainya. Karena apa? Karena memang anak-anak pada saat dia sudah mulai lepas dari orang tua dan mulai bersosialisasi, sudah masuk sekolah, maka nilai-nilai teman-temannya itu yang selalu dipegang. Itu untuk anak-anak di seluruh dunia. Nah, bagaimana supaya wibawa orang tua tidak kalah dengan daya tarik anak-anak tadi, maka di satu sisi, selain sebagai teladan, sebagai semacam panglima tertinggi, tapi juga memposisikan sebagai sahabat bagi putra-putrinya. Jadi kalau ada apa-apa curhat, langsung cerita apa adanya. Nah, orang tua juga bisa memandu langkah ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang lebih luhur, mulia, dengan adanya contoh-contoh dan konsistensi perbuatan orang tua, anak-anak akan semakin merasa bahwa ya sudah, pokoknya istilah sekarang ini nyokap dan bokap gue itu gue banget deh. Gitu. Jadi ngerti ini yang harus dibangun. Gitu. Jadi fondasi utama adalah keakraban dalam keluarga. Tetapi orang tua juga tetap harus tegas. Tegas berbeda dengan kekerasan. Tegas bahwa ini saatnya begini. Ada panduan-panduan yang sudah menjadi komitmen bersama. Nah, itu yang harus dipatuhi semuanya. Misalnya jam berapa main gadget, tapi jam berapa juga ada saatnya beribadah, ada saatnya berdiskusi, ada saatnya mungkin belajar, dan sebagainya. Nah, kalau itu semua atur semua dengan pembicaraan dari hati ke hati dan penuh persahabatan, insya Allah semuanya juga akan berlangsung dengan baik. Begitu. Kalau diringkas dengan bentuk kalimat sederhana, orang tua tegas bersahabat ya, Kak Seto ya? Iya, betul. Tegas bersahabat. Betul. Oke, sebelum saya mengajukan pertanyaan berikutnya, saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya, baik melalui raise hand, boleh angkat tangan, ataupun melalui chatting. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman, saya akan menyampaikan juga pertanyaan yang tidak kalah penting. Begini, Kak Seto, saya sempat 2-3 kali diundang suatu acara di Amerika. Kami berbicara di sebuah komunitas, baik itu komunitas yang Muslim ataupun komunitas yang non-Muslim, bahkan juga ada yang mixed couple, di mana mereka masing-masing berbeda keyakinan. Persoalannya adalah ketika orang tua Indonesia yang tinggal di sana kemudian mendapatkan suami orang bule, sehingga anak itu lahir di Amerika, sehingga dengan budaya dan karakter Amerika, dengan bebas ya, dengan gaya bebas dalam komunikasi. Nah, yang membuat tidak nyaman orang tua ketika mungkin dia terbiasa dulu waktu jadi anak itu istilahnya nguwongke orang tua, ya, memanusiakan orang tua. Begitu mereka ketemu menghadapi situasi kultur di Amerika,
bagaimana bisa membayangkan anak itu memanggil orang tuanya, hey you, bukan father, bukan ayah, udah panggil hey you. Ya. Kemudian yang kedua kejadian kasus juga di satu wilayah di Las Vegas, Kak Seto. Waktu itu saya dapat bisik-bisik dari seorang ibu, Gus, bisa nggak bantu saya nasihati? Kenapa, Bu? Itu anak saya yang perempuan, sudah 3 hari, 3 malam itu nggak keluar sama pacarnya di kamar. Loh, kenapa ibu nggak tegur? Kalau saya tegur dan dia tersinggung dan dia merasa tidak nyaman, itu dianggap sebagai mengganggu, menciptakan ketidaksenangan. Akhirnya dia bisa lapor polisi dan ibunya bisa ditangkap. Karena hak kebebasan dia, karena dia sudah merasa sudah dewasa. Kenapa ibu atau saya udah dewasa, saya bisa bebas mengatur kehidupan saya gitu. Jadi dia serba salah. Akhirnya minta tolong saya untuk menyampaikan bisik-bisik. Mungkin kalau Gus Reza menyampaikan mungkin beda. Ya saya bilang peraturannya kan sama. Tinggal bagaimana kita membangun komunikasi yang tepat. Oke, gimana Kak Seto menyikapi kondisi-kondisi seperti itu yang lintas budaya, lintas bangsa dan sebagainya? Iya. Saya kira juga di dunia ini terjadi perang dahsyat sekalipun, itu karena kuncinya satu, tidak ada komunikasi yang efektif. Sehingga persepsinya berbeda, akhirnya mengandalkan kekuatan dan terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, sama juga di dalam mendidik anaknya. Tentu kalau itu terjadi di Indonesia, hal itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi kejadiannya di Amerika, nah ini agak sulit untuk didiskusikan. Sehingga yang paling penting adalah tadi komunikasi antara orang tua dengan sang anak ini. Misalnya yang pertama yang manggil Heyu, disampaikan saja, kita orang Indonesia. Oke, mungkin kamu ada darah Amerika, tapi di Indonesia itu tidak bisa dibenarkan. Supaya sama-sama saling enak, nggak ada salahnya kan kalau memanggil tetap dengan hormat misalnya. Apalagi nanti kalau kita pulang ke Indonesia bertemu dengan nenek, kakek, kalau sampai begitu, waduh, nenek dan kakek akan sangat kecewa begitu. Jadi berbicara dari hati ke hati sehingga tetap akhirnya tos, oke, ya kita kompak ya. Jadi kalau bisa tidak dengan begitu. Nah sama juga dengan walaupun sudah, katakanlah sudah di atas 18 tahun, kadang-kadang di sana sudah haknya mereka sendiri, sehingga kalau ada teguran dan kemudian lapor polisi, orang tua bisa dipidana, ya karena itu undang-undangnya di sana. Tetapi kita kan aja, bahwa kita kan umat muslim. Ya, itu kan ada kan aturan-aturannya juga, tidak sampai kita kan kalian belum menikah dan sebagainya. Nah, itu terus terang juga melanggar hukum agama juga. Bagaimana kalau itu tidak dilakukan? Artinya berunding berapa silakan, tetapi kamu tetap ada darah Indonesianya gitu. Dan kita umat Muslim menghargai apa yang disarankan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh semuanya lah begitu. Jadi dari berbicara dari hati ke hati, insya Allah semuanya akan baik. Tapi kuncinya adalah komunikasi yang paling penting. Begitu. Oke, Kak Seto, ada mau ditanyakan oleh Kak Makri ya dari Pekanbaru. Silakan Kak Makri. Boleh dibuka, Mas Leli? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Gus Reza yang telah menjadi fasilitator untuk bertemu dengan idola kita, itu Kak Seto. Ya, betul. Dengar kata komo tadi teringat 5 tahun yang lalu Kak Seto. Teringat masa Kak Seto, seperti penyakit itu kita menanya sama dokter. Jadi kalau masalah pendidikan anak ini, dokternya Kak Seto lah sepertinya di Indonesia ini. Yang kita tanyakan nih Kak Seto, dengan lamanya libur ini Kak Seto, ada hampir 3 bulan sampai 4 bulan nih libur, kan insya Allah di bulan ini atau bulan depan itu murid atau siswa akan kembali lagi ke sekolah. Jadi kami selaku seorang guru ini ingin mengetahui apa sih penyakit-penyakit yang akan timbul setelah libur panjang ini terhadap karakter seorang anak yang kami mengetahui obatnya. Jadi masuknya anak, datangnya penyakit, kami langsung obati. Jadi tidak ada lagi tersinggungan yang banyak antara seorang guru dengan murid nanti. Saya kasih tahu. Baik, Kak Makri. Oke, makasih Kak. Beliau seorang pendidik, Pak Kak Seto, di
Pekanbaru. Monggo silakan Kak Seto. Baik. Ya, jadi jelas, bahkan jelas. bukan hanya 3 bulan, tapi mungkin bisa sampai 6 bulan ke depan, begitu. Jadi ini yang harus diwaspadai karena apa? Pendidikan penting dan keselamatan jiwa anak. Karena ini virus corona memang masih sangat dahsyat. Kami dapat laporan ya kan dari Deputi Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu di Jerman. Ada hari Senin kemarin TK, anak-anak TK sudah boleh sekolah, itu hari Senin. Begitu hari Selasanya dapat dilaporkan semua anak-anak TK yang masuk itu terkena virus corona. Jadi ini memang sangat berbahaya. Jadi kami juga memohon kepada Kementerian Pendidikan untuk mengedepankan keselamatan jiwa anak lebih dahulu. Bahwa anak pun rentan terhadap virus corona ini. Nah, sekarang kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana menyiasati belajar di rumah saja. Kurikulumnya, kami juga mohon kepada Mas Menteri, mohon kurikulumnya juga darurat, karena keadaannya sekarang keadaan darurat. Jadi target-target kurikulum tidak usah harus dipaksakan. Dan kemudian materi ini dikomunikasikan oleh para guru dengan orang tua, tidak langsung kepada siswa. Karena apa? Karena langsung pada siswa, kadang-kadang siswa kurang berani bertanya dan sebagainya. Nah, akhirnya malah dia bingung, dia tanya kepada orang tua juga bingung, sering terjadi konflik. Nah, ini yang membuat anak semakin stres dan mungkin ya mengalami berbagai permasalahan kejiwaan. Jadi semua tetap dengan cara-cara yang menarik, kemudian juga ditekankan saat ini yang paling penting belajar mengenai kehidupan. Belajar apa? Kreativitas misalnya. Kreatif untuk misalnya apa? Mencipta. Mencipta apa? Mencipta rumah yang lebih rapi. Ya, dirapikan. Mungkin seperti ini bekas gudang yang selama 3 bulan ini akhirnya ya bekas mainan yang sudah kotor dicuci, dibersihkan, kita menggambar bersama dengan anak dan cucu, ditempel sana sini, foto-foto juga dan sebagainya. Jadi mencoba untuk tetap optimis di dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 ini. Sehingga pada anak-anak yang paling penting adalah suatu kegembiraan dan kekompakan bersama. Lalu juga karena menjaga kesehatan, mungkin juga olahraga, jangan. Walaupun hanya lompat-lompat, bergandeng tangan, berputar-putar, itu sudah membuat kita badan segar, karena darah mengalir dengan lancar. Kemudian juga beribadah bersama, ciptakan suatu lingkungan yang lebih khusyuk untuk bisa kita di dalam berdoa bisa lebih tenang dan nyaman begitu. Kemudian ada saatnya juga rapat keluarga, lalu belajar buat suatu dalil Pitagoras di mana, protozoa porifera, quilentera. Mungkin supaya gembira ya ambil nyanyi misalnya. Misalnya nggak bisa cipta lagu, bikin lagu dari bintang kecil saja. Protozoa, hewan bersel satu. Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Quilentera? Quilentera, hewan yang berongga. Kalau cacing, bahasa latinnya apa? Cacing itu, ya vermes lah namanya. Jadi anak belajar dalam suasana menyenangkan. Itu yang paling penting, Kak Makri. Begitu. Silakan Mas Juni. Oke, alhamdulillah. Ketemu Kak Seto. Saya Pak Juni dari Jogja. Saya gara-gara Kak Seto, saya masuk psikologi juga Kak Seto. Jadi saya penggemar psikomo juga, penggemar Pak Kasuryono dan Ibu Kasur ya. Nah, jadi kebetulan saya juga musisi. Nah, ini menarik sekali pengajaran dengan lagu ya. Saya mau tanya gini Kak Seto. Jadi saya langsung upload di Facebook saya tadi. Ada pertanyaan langsung, kenapa Kak Seto umur 69 bener ya? Iya, 69. Tapi masih seperti 36, 32 ya. Jadi itu rahasianya apa Kak Seto ya? Yang menjadi pertanyaan ketika anak dan orang tua, nah ini pertanyaan menarik era sekarang.
bagaimana mendidik anak untuk kecerdasan dalam aspek finansial. Itu sejak umur berapa Kak sebaiknya? Kan ada investasi, proteksi, konsumtif. Anak kalau dibiasakan terlalu konsumtif kan jadi nggak bagus ya. Nah, kapan harus diajarkan IPK tadi lah, investasi, proteksi, dan konsumsi. Nah itu Kak Seto. Senang sekali saya bisa ketemu idola saya tahun 80-an, 90-an selain Pak Kasur dan Bu Kasur. Gara-gara Kak Seto saya masuk psikologi ya. Gitu. Kak Seto. Terima kasih Pak Juni. Oke, monggo Kak Seto. Iya, Mas Juni apa lahirnya bulan Juni, jadi sudah habis ulang tahun ya mungkin. Oke, baik. Mengenai kecerdasan finansial itu mulai diajarkan pada saat anak meminta serba, minta mainan, minta ini, bahwa mainan ini harus dibeli. Jadi sekarang uang ayah nggak cukup kalau baru semua mainan dibeli. Jadi mulai belajar bahwa ada sesuatu alat untuk mendapatkan yang diinginkan tadi. Sehingga akhirnya anak tidak hanya mengandalkan pada keinginannya saja, tapi juga kebutuhannya. Nah ini bukan tidak. Ini sudah banyak tuh mainan satu almari. Nah itu sudah mulai memperkenalkan kecerdasan finansial. Lalu kemudian pada saat anak sudah mulai bisa menghitung, bisa diperkenalkan dengan alat itu yang bernama uang. Ya, uang itu uang logam atau uang kertas. Tentu kita cari yang bersih sehingga anak pegang juga tidak kotor ya. Mulai belajar menabung. Ya, menabung kemudian makin bertambah usia belajar investasi begitu. Jadi itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Kadang-kadang kita begitu sayangnya, anak ini lucu, ini anak ini aduh susah dapatnya, dan sebagainya. Ya sudah cenderung memanjakan. Nah ini tanpa sadar tidak mengajarkan kecerdasan finansial pada putra-putri kita. Begitu. Oke, Kak Seto. Mas Juni. Kalau ke Jogja, saya kesowan ke Jogja nanti kalau ke Jogja, Mas Juni. Baik Kak Seto, lagi kita beri kesempatan ke ini, Mas Leri, ada Ayah Ferry, Ayah Noveri. Ini sebelumnya sudah ada dari tadi yang di chat. Oh, monggo. Ya. Silakan. Saya belum sempat. Ada dari dibacakan Mas Leri. Ya, ada dari Ibu email ini sama pertanyaannya dengan Bu Ida. Jadi bagaimana mengatasi kecanduan game pada anak? Oke. Dan kemudian yang agak spesifik adalah bagaimana mengatur anak usia dini atau baby di atas 7 bulan dengan kedekatannya pada gadget. Ini pada prinsipnya sama pertanyaannya ini. Bagaimana masalah gadget Kak Seto? Ya. Gadget dan anak. Bagaimana mengatasi kecanduannya? Ya. Pertama memang untuk memperkenalkan gadget ini kalau bisa setelah anak umur berapa ya, katakanlah sekitar 4-5 tahun begitu. Jangan terlalu dini karena saya pernah dapat konsultasi dengan dokter ahli mata, dokter mata ya mengatakan itu berbahaya untuk anak-anak yang akan merusak kesehatan matanya, terlalu banyak menatap. Memang mengasyikkan. Kadang-kadang ibu sibuk supaya ibu bisa selesai main gadget atau belum membalas WA-nya dan sebagainya. Nah ini kamu biar diam ya, coba lihat ini dan sebagainya. Tidak. Jadi anak usia pada saat sudah mulai 2,5 tahun, 3 tahun, ajak bermain, bergerak, melihat langit biru atau pohon yang hijau dan sebagainya untuk kesehatan mata dan juga untuk gerakan motorik kasarnya. Dia senang melompat, senang memanjat, berlari dan sebagainya. Nah, pada saat anak sudah berkenalan dengan gadget, biasanya mulai usia TK dan sebagainya, itu juga ditekankan bahwa ini ada batasnya. Ya, jadi itu misalnya kita dengan simbol-simbol, jam sekian itu sudah merah, sudah bukan saatnya main gadget. Apa? Ini jam gini apa? Mungkin ibadah. Kemudian mungkin ada saatnya apa? Mungkin bikin sesuatu yang menarik, misalnya cerdas tangkas. Cerdas tangkas itu bukan matematika dan yang sulit, tapi yang menggembirakan, misalnya untuk melatih kreativitasnya. Sekarang Bunda mau tanya, sebutkan buah-buahan yang warnanya merah. Apa? Apel Bunda, apalagi?
apa misalnya rambutan, apalagi. Jadi anak belajar kreatif juga untuk menemukan berbagai hal yang penuh dengan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Mungkin juga tadi kepala, pegang kuda, pegang perut, lompat-lompat dan sebagainya. Jadi kemudian juga diperkenalkan pada anak-anak bahwa gadget itu baik, itu juga banyak manfaatnya, tapi juga banyak bahayanya. Kalau berlebihan itu juga berbahaya. Nah, mungkin ya sebagai bunda, sebagai ayah kadang-kadang perlu kreatif juga. Bagian dongeng atau dengan puisi atau dengan lagu. Misalnya gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan tenang dan bijaksana. Misalnya, oh sekarang gadget ada saatnya stop, ada saatnya nah, tulis jam berapa saja. Tapi juga, ini belum dibalas nih WA-nya ini, cukup jelas. Silakan Pak Ferry, kalau sudah di-unmute. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Gus Reza, Pak Leli kesempatannya. Saya salam hormat buat Gus Reza sama Kak Seto. Kebetulan, alhamdulillah, baru pas banget baru saya parkir. Jadi lagi nyetir, alhamdulillah. Singkatnya Kak Seto, saya mau izin bertanya. Kebetulan lu istri alumni PK Mini juga Kak Seto. PK Mini Pak Kasur juga dulu. Oh iya. Iya, jadi ada apa hubungan batin juga dengan Pak Kasur saat itu sampai kita sempat menjalin persaudaraan yang lebih erat. Nah, kebetulan langsung saja izin mau tanya, anak saya kan mau mau menjelang pubertas begitu ya, mau menjelang dewasa gitu Kak Seto. Nah, kira-kira tips sebagai seorang ayah nih untuk menghadapi anak perempuan yang udah mulai banyak bertanya, bahkan kemarin sempat bertanya juga, ayah sama bunda itu bisa jadi aku tuh gimana begitu. Nah, itu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan gitu Kak Seto. Jadi izin penjelasannya, mohon pencerahannya, mudah-mudahan bisa saya sampaikan juga ke anak begitu. Jadi psikologi dan perkembangan. Makasih banyak Gus Reza. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Kak Seto. Iya, baik. Memang menghadapi anak-anak ini kita harus lebih memosisikan yang lebih dekat lah. Lebih dekat karena apa? Bahwa isi pendidikan kita ini bukan hanya pengetahuan saja atau teknologi saja, tapi nomor satu adalah etika. Dan itu tentu diajarkan melalui agama, berbagai keteladanan. Kemudian setelah itu juga estetika, ada unsur keindahan, kerapian, dan sebagainya. Jadi dalam berbusana, ya, dalam keadaan yang tidak sembarangan, terbuka, dan seksualitas. Ya. Jadi ya, hal ini berkaitan dengan pendidikan seksualitas pada anak. Maka yang pertama ditekankan adalah anak mengenal identitas seksualnya secara jelas. Bahwa kamu apa? Laki-laki. Nah, ini. Kalau perempuan apa? Ini perempuan. Seperti siapa? Lalu lama-lama anak menjaga organ tubuhnya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu mereka menjaga. Masih putus-putus suaranya. Pertama adalah
kebersihan. Ketiga adalah keamanannya. Sehingga anak wajib berani menjaga nilai-nilainya. Ya, tadi yang saya sempat tangkap secara samar-samar kata beliau adalah mengajarkan kepada anak kita mengenal identitas mereka sesuai dengan kelaminnya. Jadi yang laki-laki tahu identitas laki-laki apa, identitas kelaminnya, organ vitalnya, kemudian yang perempuan juga demikian. Kemudian yang kedua, saran beliau meminta kepada masing-masing anak menjaga dan melindungi ya dari organ vitalnya dari interaksi orang lain. Ya. Tidak serampangan dan sembarangan untuk memperlihatkan, menunjukkan, atau diganggu dari sisi organ vitalnya. Itu yang tadi sempat saya tangkap dari jawaban beliau. Iya. Saya coba pakai handphone saja. Ya, ini lebih jelas. Bisa lebih jelas ya? Ya, bisa lebih. Oh, mati lagi. Ya, ya silakan. Ya, bisa. Iya, kembali tadi penjelasan untuk pertanyaan tadi mengenai pendidikan seks buat anak. Ya, pendidikan mengenai masalah seksualitas ini yang paling penting adalah mengenal identitas seksualnya. Anak-anak tahu bahwa ini laki-laki dan ini perempuan. Kemudian juga mulai memahami struktur organ tubuhnya dan fungsinya. Dan kemudian juga menjaga semua itu dari mulai kebersihannya, kesehatan, dan keamanannya. Sehingga anak-anak dari awal diajarkan untuk tidak mudah menyerahkan ini kepada orang lain, entah itu diraba-raba atau apapun juga, untuk berani melawan. Dan kemudian juga tadi dengan perkenalkan pada nilai-nilai agama, apa yang dilarang oleh agama dan sebagainya. Sehingga akhirnya juga sampai kepada kesimpulan anak ini akan menjaga betul-betul sampai saatnya. Artinya sampai saatnya bahwa itu sama pada waktu ayah dan bunda juga dulu sampai saatnya resmi pernikahan terjadi. Jadi dengan demikian kesehatan badan, kesehatan mental, termasuk kesehatan organ-organ tubuhnya ini betul-betul dijaga dan dipegang teguh. Karena melalui suatu proses penanaman yang terus berkelanjutan. Dan itu memang dimulai dari usia dini. Jadi mulai usia TK, terus tapi dengan membangun komunikasi yang efektif dengan putra putri tercintanya. Demikian. Baik, Kak Seto. Mas Eli di chat sudah ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, terakhir dari Bu Eka mau nanya sebentar. Silakan. Eka, ya silakan Bu Eka untuk unmute. Bu Eka Pujiasi. Ya. Mangga teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mangga teh atas kesempatannya. Ya. Mau tanya ke Kak Seto nih. Maaf saya nggak munculin video, nggak apa-apa ya. Iya, baik Bu Eka. Mau tanya ke Kak Seto, apa kabar Kak Seto? Alhamdulillah, baik Bu Eka. Salah satu inspirasi saya nih dulu zaman anak saya kecil, sering banget dengerin petuah-petuah Kak Seto nih. Nah kebetulan saya kan dulu tuh punya anak perempuan 2 nih Kak Seto. Yeah. Nah tapi sekarang itu saya dapat cucu nih laki-laki nih. Yeah. Memang beda banget ternyata ya. Dulu tuh saya punya anak perempuan 2 tuh kayaknya tertib semua gitu kan ya. Gampang dilarang. Nah ternyata sekarang dapat cucu nih, aduh luar biasa, alhamdulillah, pinter banget, soleh banget Kak Seto. Jadi memang aktif banget. Ini anak umurnya masih 2,5 tahun Kak Seto. Iya. Nah tapi saya ngelihat perkembangannya ya dari cara dia bicara, kemudian dia cara menyampaikan bicaranya, kalimatnya itu udah nggak kayak anak umur 2,5 tahun Kak Seto. Itu saya ngelihat ini anak kayak anak umur 5 tahun gitu. Daya tangkapnya, kemudian aktivitasnya gitu ya. Cara dia merespon sesuatu gitu ya. Sampai seperti anak, kadang bicaranya tuh nggak kayak anak 2,5 tahun, jadi kayak udah kayak menggurui dan dominan banget kayaknya gitu nih anak ya. Apakah ada nggak, maksudnya memang ada hal-hal yang wajar gitu Kak Seto untuk anak seumur itu ya? Karena saya lihat ini anaknya aktif banget dan memang saya lihat ini nggak kayak umur 2,5 tahun nih, kayak umur 5 tahun gitu.
dari cara bicara menangkap sesuatu gitu. Itu gimana Kak Seto sarannya ya supaya mungkin agak bisa, dan memang kalau udah punya keinginan tuh dia kita harus ikutin gitu. Kalau enggak bisa ngamuk apa. Nah, caranya nih saya menyikapi, mungkin kalau orang tua kan mungkin tahulah anak muda. Ini saya sebagai menyikapi sebagai seorang nenek nih. Gitu, karena saya juga biasa punya anak perempuan, dapat cucu laki-laki nih luar biasa gitu kan ya. Gimana tuh Kak Seto, ada saran atau gimana? Baik. Teh Eka, atur nuhun pertanyaannya. Monggo Kak Seto. Iya, baik. Terima kasih Bu Eka. Ini orang Bandung nih Kak Seto. Bu Eka di Bandung. Oh, hatur nuhun pisan. Ya, baik. Ya, memang anak zaman sekarang berbeda. Ya, karena apa? Karena informasi yang diterima itu begitu banyaknya. Ya, kadang-kadang tadi ya, biasanya dari televisi, kemudian dari ya gadget dan sebagainya, sehingga kadang-kadang sudah pintar bahasa Inggris, logikanya juga lebih berkembang, lebih cemerlang, begitu. Nah, tetap anak-anak butuh pendampingan dan butuh juga pengarahan. Tetapi tadi pengarahan yang tetap ramah anak, tidak dengan cara kekerasan, tapi juga dengan cara berdialog, dengan cara berbicara dari hati ke hati. Ya, karena memang saya juga banyak menjumpai beberapa anak tadi 2,5 tahun, 3 tahun, sudah perkembangan kognitifnya sudah luar biasa sekali. Ya, kadang-kadang tidak menyangka ini baru 2,5 tahun begitu. Nah, dengan cara-cara yang tadi tetap komunikatif, tapi juga dengan keteladanan, contoh-contoh konkret, dan tetap ada ketegasan. Tidak semua permintaan anak selalu iya deh, iya deh, iya deh. Hanya aduh kasihan, tak nangis dan sebagainya. Mungkin tadi bekerja sama dengan sang bunda dari ya misalnya, yuk, kadang-kadang anak nangis nggak apa-apa, itu sebagai senjatanya. Tapi kalau kita selalu kalah, nangis kita nuruti, akhirnya pada saat kita berada dalam keadaan darurat, nggak bisa apa-apa, akhirnya tercetus untuk melakukan kekerasan supaya dia tubit, pukul dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini memang ada saat-saat misalnya kita sedang senggang dan sebagainya, diajak orang tuanya juga atau sang dari anak ini untuk berani, nggak apa-apa, dibiarkan tentu dengan kasih sayang, misalnya, nenek sayang sama kamu, tapi kalau itu terus diminta, enggak, kamu nggak boleh dengan begitu nangis terus begitu. Jadi atau misalnya dia nangis nggak apa-apa, tapi tetap tidak, sehingga anak akhirnya merasa senjatanya ternyata tidak ampuh, tidak bisa dengan cara menangis. Nah, kamu dengan diam bicara dengan baik-baik kan bisa, tapi tidak harus misalnya mendapatkan apa yang dia diinginkan, tetapi tidak baik, tidak pantas, atau sudah melanggar komitmen bersama. Begitu. Jadi tadi prinsipnya tetap tegas, tetapi penuh dengan keramah tamahan dan persahabatan, tanpa harus terpancing emosi untuk kemudian tubit, menjewer, atau memukul, atau membentak, sebagainya. Demikian Ibu Eka. Terima kasih. Atur nuhun bisa. Kak Seto, satu lagi mungkin ini saya mewakil dari banyak pertanyaan teman-teman yang menyampaikan kepada saya, yaitu soal bagaimana mendeteksi anak pada soal lesbianisme dan homoseksual. Karena ini menjadi sebuah tren di kalangan anak-anak muda. Kita harus deteksi sejak dini bagaimana mengenali dan mencari jalan keluar terhadap anak-anak kita yang punya kecenderungan terhadap sesama jenis. Iya, memang dalam penelitian itu kalau selalu dijadikan bawaan, wah saya memang sudah bawaannya begitu. Nah, itu penelitian menunjukkan itu tidak sampai 50%. Jadi faktor bawaan itu maksimal 40%. Jadi masih ada berapa? 60% lingkungan yang bisa begitu. Jadi kekuatan lingkungan masih tetap. Tapi kalau adanya pembiaran, anak sudah mulai bertingkah laku aneh yang seharusnya laki-laki lebih tegas, tapi kemudian sedikit gemulai dan sebagainya. Nah, itu tentu sudah merupakan ada penyimpangan. Dan kalau terus dibiarkan, bahkan dipupuk, waduh lucu dan sebagainya, nah mungkin akan terus berkembang. Jadi harus tadi tegas tadi, identitas seksual anak dengan tegas dijelaskan. Kamu seperti siapa? Kalau laki-laki seperti ayah. Nah, kadang-kadang harus ada waktu dengan ayah. Yuk,
main pukul-pukulan, ya. Tinju misalnya, yuk kita lompat, ya, seperti siapa? Seperti tentara misalnya, seperti mungkin wayang Raden Gatot Kaca dan sebagainya. Jadi arahkan anak untuk bisa mempunyai semacam idola, tokoh identifikasi, sehingga anak akan meniru seperti itu. Juga hubungan, kalau anak laki-laki jalin hubungan yang positif dengan ayahnya. Anak bisa mengembangkan perilaku yang menyimpang karena frustrasi dengan ayahnya, anak laki-laki, atau sebaliknya, frustrasi dengan ibunya. Jadi dalam hal ini tokoh sentral dalam keluarga diperankan dengan sangat baik, sehingga ada komunikasi yang baik, sehingga identifikasinya anak sesuai. Anak perempuan ya ingin selembut ibunya. Kalau anak laki-laki ingin segagah atau setegas ayahnya. Itu yang perlu dibangun untuk menangani kasus-kasus penyimpangan psikoseksual yang kadang-kadang marak. Apalagi kemudian, mohon maaf, ada stimulasi dari beberapa kalangan yang menunjukkan bahwa di sini Indonesia seperti di Amerika, seperti di Inggris, itu boleh hak asasi manusia dan sebagainya. Demikian. Oke, Kak Seto. Begini Kak Seto, jadi di acara Talk with Gus ini ada kesempatan juga diberikan hak si tamu boleh bertanya ke host nih, Kak Seto. Silakan Kak Seto gantian, mungkin ada yang mau ditanya mungkin. Nah, oke. Saya ingin bertanya kepada Gus Rista, dalam usia yang relatif muda, tapi sudah begitu sukses dan populer, apa resepnya? Saya ingin belajar kepada Gus Rista sekarang. Waduh. Monggo, silakan. Iya, matur nuwun, Kak Seto. Pertanyaan yang tidak terduga rupanya nih. Ada, kalau bicara soal perjalanan hidup ya Kak Seto, saya untuk menemukan sampai kepada proses jati diri saya yang sesungguhnya itu perlu waktu kurang lebih sekitar 18 tahun. Saya tidak menyesali apa yang sudah terjadi sebelumnya. Saya harus wasting time, saya menghabiskan waktu pada suatu track yang bukan seharusnya, itu istilahnya kalau anak muda sekarang itu bukan gue banget. Jadi mulai menemukan setelah 18 tahun kemudian. Jadi apa yang membuat kita bisa menemukan jati diri ini, mungkin juga bisa share kepada teman-teman. Tidak harus kan teman-teman Kak Seto mengalami proses 18 tahun untuk mendapatkan seperti yang saya rasakan. Makin cepat, makin bagus. Saya menemukan ternyata intisarinya ada 3. Yang pertama adalah passion. Passion adalah satu gairah, suatu hasrat yang sangat tinggi dan kuat diri kita terhadap sesuatu yang kita mau kerjakan. Apa yang menunjukkan bahwa kita punya passion atau tidak itu juga ada 3 cirinya. Yang pertama adalah, do you enjoy this job? Do you enjoy this activity? Apakah kamu menikmati apa yang kamu kerjakan? Dari mana saya bisa tahu, Gus? Saya bisa menikmati apa yang saya kerjakan. Kamu mengerjakan pekerjaan itu sampai tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah. Kalau saya tanyakan kepada Kak Seto, pasti kalau dijawab adalah pendidik anak itu tidak akan pernah membuat seorang Kak Seto itu capek dan lelah. Karena itu sudah menjadi passion Kak Seto. Saya rasa kalau Kak Seto dikasih jabatan sebagai presiden direktur sebuah perusahaan besar, nggak menarik, tidak menarik. Karena itu bukan passion. Ya. Jadi yang pertama adalah kita merasa enjoy. Ya, kita punya passion dan itu bisa diukur daripada kita enjoy. Yang kedua adalah kita fun. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita ada tekanan, kita merasa ada satu kecemasan, kita merasa ada satu beban, berarti itu that is not your track. Itu bukan track Anda. Memang kadang-kadang egonya, Kak Seto, ego kita tuh kadang-kadang suka gengsi. Misal, ambil contoh. Saya ditakdirkan oleh Allah, passion saya misalnya di sales, jadi seorang sales, jadi seorang penjual. Cuma kan image-nya, Kak Seto, image seorang penjual di mata publik. Loh, Gus, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ujungnya cuma jadi tukang jualan, tukang dodolan. Loh, kayak rendah. Posisi sales itu kayak rendah ya. Apakah itu agen asuransi, apakah itu agen properti, jadi sales properti, itu kayaknya rendah. Yang namanya mulia itu kalau kita jadi dokter, kita jadi insinyur, kita jadi pejabat, itu kita jadi menteri, itu yang pilot itu dianggapnya hebat. Nah, di sini jangan memperturutkan pada ego. Kita pilih pekerjaan berdasarkan penilaian orang, tidak. Pilihlah profesi sesuai dengan kita punya kesenangannya di mana. Itu setelah enjoy adalah fun. Kemudian yang ketiga adalah achievement. Dari perjalanan hidup kita bisa menilai sebenarnya, kita bisa menganalisa secara objektif.
Misal, kalau saya sejak SD sampai kuliah, setiap saya mengikuti olahraga yang berbau bela diri, saya selalu mendapatkan prestasi terbaik. Itu satu indikasi dari Tuhan. Reza, kamu tuh cocoknya jadi seorang atlet di bidang bela diri. Itu satu sign, satu warning dari Tuhan. Kenapa kamu tidak geluti itu? Toh buktinya banyak juga orang yang bergerak di bidang bela diri atau yang berhubungan dengan masalah fisik, kok dia juga bisa menjadi orang yang sukses. Contohnya kita lihat Muhammad Ali sukses sebagai petinju, no problem, bisa. Kemudian seorang pegulat yang dari Eropa Timur misalnya kan, yang namanya agak unik itu juga dia sukses gitu. Jadi achievement itu penting. Nah, saya merasakan Kak Seto, ketika saya terjun di bidang sumber daya manusia, berhubungan dengan manusia, padahal dulu saya pernah kuliah di Curug, Kak Seto. Saya pernah sekolah penerbangan di Curug, ya 2 tahun jadi taruna, 5 tahun jadi instruktur, jadi 7 tahun sudah cukup sebenarnya saya untuk menyelami bidang itu, tapi ternyata saya tidak suka. Maksudnya bukan passion-nya. Saya memutuskan untuk keluar dari zona itu dan mencoba untuk mengikuti keinginan saya, tidak melihat kepada apa kata orang. Dan akhirnya saya menemukan, yaitu memberikan semangat kepada orang. Dan ini ada 2 kali penegasan pada saat saya itikaf di salah satu masjid di daerah Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua saat saya umroh di Masjid Nabawi pun ada satu pesan yang sangat kuat. Intinya yang saya tangkap suara itu adalah, this is your way, inilah jalanmu Reza, kau tugasnya adalah kasih semangat orang. Jadi kalau saya ketemu teman, ketemu relasi, ketemu sahabat, dia tahu siapa saya, kemudian dia melihat saya itu tidak semangat, tidak ada energi, this is not Reza. Dia tidak mengakui saya. Loh, ini saya Reza. Enggak, ini bukan Reza. Yang saya kenal enggak seperti ini. Begitu saya rubah menjadi saya lebih semangat, saya lebih energik, ini Reza yang saya maksud. Jadi yang pertama adalah passion. Ya. Yang menjadi faktor penting. Jadi teman-teman, jangan sampai kita lebih memperturutkan apa pendapat orang, kita melupakan apa yang sesungguhnya kekuatan kita. Kalau istilahnya, Anda tidak akan pernah bisa menjadi yang terbaik ketika Anda memfotokopi orang lain. Karena setahu saya dalam dunia teknologi, printing, fotokopi sehebat apapun tidak akan bisa menyaingi aslinya. Jadi kenapa tidak kita menjadi aslinya kita, walaupun mungkin belum bisa setenar atau semoncer kalau kita meniru. Karena peniru itu selalu akan jadi nomor 2, tidak akan menjadi nomor 1. Tapi kalau yang asli, pasti nomor 1. Saya jadi ingat apa yang dinyanyikan oleh seorang vokalis band yang sangat terkenal, ya Noah, Ariel. Ariel mengatakan dalam salah satu judul bukunya cukup menarik, bukalah topengmu, bukalah topengmu. Jadi jangan-jangan kita saat ini masih pakai topeng orang lain. Kita belum menjadi diri kita sendiri. Jadi percayalah teman-teman, siapapun kita, kalau kita menjadi diri kita yang asli, pasti akan the best. Tapi kalau kita meniru orang lain, memfotokopi orang lain, Anda tidak akan lebih hebat dari yang difotokopi. Itu poin pertama yang saya dapatkan. Kemudian saya persingkat saja. Yang kedua adalah yang membuat berpikir tentang bukan diri kita, Kak Seto. Kalau kita berpikir tentang diri kita, sebenarnya apa yang sudah dicapai sebenarnya sudah selesai. Tapi kan tidak membuat diri kita tuh berhenti melakukan sesuatu. Yang tetap membuat kita terus bergerak adalah, saya ingin membuat manfaat sebanyak mungkin kepada setiap orang. Acara ini pun dibuat dengan tujuan adalah memberikan manfaat kepada banyak orang yang hadir di sini, maupun yang tidak sempat hadir, kita akan share di YouTube, sehingga nanti mereka juga mendapatkan rekamannya. Itu yang kedua, benefit. Buat saya, konglomerat itu bukan banyak duit, tapi banyak manfaat. Siapa yang mengkoleksi manfaat sebanyak mungkin, itulah orang yang disebut konglomerat, bukan konglomerat harta. Kemudian yang terakhir, Kak Seto, saya ingin hidup ini bukan hanya sekedar untuk kisah, tetapi harus membuat sejarah. Dan saya pikir kalau kita tanya kepada semua yang ada di sini, apa yang menjadi mimpi kita semua, kalaupun saya bertanya pada Kak Seto, kita punya jawaban yang sama. Saya ingin konfirmasi ke Kak Seto. Benarkah Kak Seto kita punya mimpi menjadi husnul khotimah? Betul? Iya, betul. Kak Seto juga ingin hal yang sama. Kita ingin husnul khotimah. Kita semua ingin husnul khotimah. Pertanyaannya adalah, untuk husnul khotimah itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah hidup tenang. Yang kedua adalah wafat tenang. Ada orang yang hidup tenang tapi wafatnya tidak tenang. Ada orang yang wafat tenang tapi hidupnya tidak. Orang yang husnul khotimah adalah yang sempurna. Hidup tenang, wafat tenang. Hidup tenang perlu saya bahas, sudah banyak dibahas oleh para ahli di bidang manajemen dan keuangan. Saya mau bahas wafat tenang. Wafat tenang adalah ketika kita meninggal, yang ditinggalkan mendapatkan harta dari yang kita tinggalkan, yaitu berupa ahli warisan. Kemudian yang kedua, yang meninggal mendapatkan
wakaf, sedekah jariah. Jadi kalau ada pertanyaan, harta bisa nggak dibawa mati? Bos, bisa. Harta bisa dibawa mati, yaitu harta yang diwakafkan. Kalau harta yang jadi makanan, itu akan jadi Kak Seto. Kalau harta yang jadi simpanan, akan jadi rebutan. Tak bisa berantem, orang tua berantem soal uang. Tetapi kalau harta yang diwakafkan, insya Allah jadi syafaat. Jadi pembela kita nanti di hari kiamat. Saya berdoa, kita semua mendoakan supaya semua benar-benar bisa sebelum meninggal dunia benar-benar bisa mewakafkan aset dan harta yang dimiliki, yang dititipkan Allah kepada kita untuk bisa menjadi sedekah jariah. Begitupun saya mendoakan Kak Seto, amal beliau luar biasa semasa hidupnya sampai hari ini. Ya, kita nggak pernah tahu kematian kapan Kak Seto. Semoga apa yang semua Seto ini menjadi sempurna ketika kita bisa mewakafkan aset dan harta punya kepada yang hidup dan kepada kita yang sudah meninggal, sebuah wakaf sedekah jariah tidak akan pernah putus pahalanya. Jadi kalau pasif income udah biasa, Kak Seto. Tapi pahala pasif ini yang luar biasa. Pasif income udah biasa, tapi pasif pahala ini yang luar biasa. Pahala yang tidak pernah putus. Ya. Mudah-mudahan nanti cerahkan, Kak Seto juga. Kami kebetulan juga berada di komunitas pejuang wakaf, Seto. Jadi kami selalu mensiarkan, memasyarakatkan supaya masyarakat, yuk kita berwakaf, ayo berwakaf. Jangan tunda-tunda, nanti kalau sudah meninggal kita akan menyesal. Itu saja Kak Seto, nampaknya waktu juga tidak memungkinkan, kita sudah overshoot 30 menit. Terima kasih kehadirannya Kak Seto. Bagi yang belum puas bisa tanya lewat WhatsApp atau lewat YouTube ya, nanti bisa ditanyakan. Jangan lupa selalu simak acara kita Talk with Gus setiap Selasa jam 4 sampai jam 5 sore. Nantikan bintang-bintang tamu kita yang akan datang yang penuh dengan kejutan dan topik-topik yang cukup hangat. Sekali lagi terima kasih Kak Seto, buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih saya kembalikan kepada Mas. Ya.